Halo kawan-kawan semua, kita jumpa lagi di Lestari Dapur GK. Nah, di kesempatan kali ini saya senang berjumpa dengan kawan-kawan semua. Kiranya semua dalam keadaan bahagia dan tidak kekurangan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini saya senang berbagi resep makanan yang mungkin makanan di zaman dulu, tapi masih disukai di zaman sekarang. Misalnya apem. Nah, apem itu ada berbagai macam cara membuatnya. Terutama kita bisa membuatnya dengan menggunakan santan atau hanya dengan gula saja. Nah, bagaimana prosesnya? Oke, kita lihat. Ya, untuk membuat tape kita menggunakan satu ragi ini ya. Kemudian kita gerus-gerus sampai halus. Kita menggunakan nasi untuk kita taburkan ragi ini supaya nasi ini nanti jadi tape. Aduk sampai rata ya, biar hasilnya manis kita tambahkan gula 1 sendok. Kemudian kita aduk-aduk rata, masukkan ke dalam toples tape yang kita buat ya. 2 hari atau 3 hari sudah jadi. Ya, satu rantang ini jumlahnya 1 kilo 1 on. Jadi kalau kita merendam 2 beruk 2 rantang 2 kilo 2 on. Ya, beras ini kita cuci sampai bersih. Beras yang kita cuci kita rendam semalaman. Jadi kalau sore kita rendam, besok pagi udah kita tiriskan dan kita giling ke pasar. Kita bisa mengawetkan dengan menjemur sampai kering. Mungkin kita bisa menunda untuk membuat makanan yang lainnya ya, jadi bisa disimpan kalau dijemur kering. Tepung beras yang kita butuhkan untuk membuat apem 500 gram. Nah, dari tepung beras ini nanti kita akan gongseng dulu di api yang kecil. Kita sangrai terus ya selama 5 menit biar tepung berasnya matang. Siapkan santan yang sudah matang, diberi garam setengah sendok, dan ini persiapkan gula 300 gram. Ya, sekarang kita masukkan gula ke dalam adonan tepung beras yang sudah kita gongseng. Ini masih hangat-hangat ya. Kemudian kita campurkan santan 400 ml. Ini tape 2 sendok ya. Kita haluskan dulu. Ya, tape kita hancurkan dengan sendok ya, supaya tape ini bisa terurai di adonan tepung beras yang sudah kita campur santan matang dan gula. Kita akan biarkan ini dari jam 6 sampai jam 11. Karena untuk mematangkan
perlu waktu yang lama. Adonan yang sudah tercampur rata kita masukkan ke dalam panci. Ya, supaya ini bisa berkembang nanti pada waktu kita beri ragi. Kita buat fermentasi vernipan ini dengan terigu. Vernipannya 1 sendok. Kita beri air 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita campurkan 100 gram terigu. 6, 7, 8, 9, 10 sendok. Ini kita kamirkan dulu. Kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan rambus 1 sendok makan, 2 kali sendok teh. Aduk-aduk ya. Ini kita tutup pakai kain basah. Setelah 1 jam kita tambahkan baking powder. Kalau tidak suka ya tidak apa-apa. Ya, kita mencampurkan adonan ini ke dalam ya. Jadi adonan terigu yang ada raginya kita campur jadi satu dengan adonan beras ya. Kita campur-campur. Kita tunggu beberapa menit. 15 menit. Kita mau memasak apem atau kue yang lain, kita harus menggunakan alas seperti ini ya, seng. Bisa kita buat sendiri supaya pada waktu dia duduk dia tidak miring sebelah. Dan ini membuat semua bisa kena api, panasnya merata. Oke, ini tips untuk memanggang. Kita oles-oles dulu minyak ini ya, semuanya. Baru tuang adonan. Sebanyak 2 sendok saja. Jadi kita masak dengan api yang sangat kecil karena cepat gosong, dan tunggu selama 15-20 menit. Ya, ini ovennya kita sambil balik-balik ya, supaya panasnya seimbang. Kalau sudah ngangkat seperti ini, apinya kita kecilkan. Karena kita hanya mau mematangkan saja. Kalau tidak cepat gosong. Ini sudah matang, kita angkat dulu ya. Caranya pakai sendok saja. Nah, ini tidak terlalu gosong.
Ya, sebelum kita menggunakan lagi, kita harus bersihkan dulu supaya jangan nempel yang gosongnya. Kita bersihkan ya. Mungkin dengan cara diangkat seperti ini, kotorannya akan turun ke bawah. Sekarang kita kuas dengan minyak. Ini pakai daun pandan ya, diikat pakai sumpit. Nah, dibikin kuas seperti ini. Kalau kita menggunakan kuas plastik, ini cepat melonyoh karena ini panas, tidak kuat. Untuk menggoreng apem, minyak ini jangan terlalu sedikit, harus banyak. Kalau kita mau full ini, kita bisa menggunakan 2,5 sendok. Jadi dari pinggir-pinggir dulu kita isi. Ya, kita menggunakan api sedang pertama ya. Supaya tidak cepat gosong. Nah, bagian tengah kita isi belakangan, karena apinya cenderung besar. Terisi, ini berantakan, kita lap pakai tisu saja. Kemudian kita tutup. Tunggu sampai naik ya, baru dikecilin. Kita lihat ya dari tengah ya. Nah, sudah matang. Kita bisa angkat. Kalau belum matang, kita taruh di tengah biar cepat matang. Ini namanya apem selong, yang campurannya dengan santan. Terakhir kita taruh tengah ya opennya ya, baru kita tutup. Ya, ini hasil dari bolu yang kita goreng ya. Tapi ini menggunakan santan. Kalau matang seperti ini. Ada kata apem ini tidak habis sampai pagi. Kalian bisa mengukus kembali sehingga empuk. Jadi ini bisa dimasak 2 kali. Tapi dengan cara dikukus ya. Kita akan lihat dalamnya. Dalamnya ini padat dengan beras, tapi lembut. Oke, selamat mencoba. Persiapkan beras tepung sebanyak 500 gram. Ini akan kita panaskan dulu. Ya, kita menyangrai tepung beras ini
selama 10 menit sampai dia panas ya. Kemudian kita tambahkan air 150. Kita akan campur-campurkan. Kemudian kita pindahkan ke dalam panci untuk olahan selanjutnya. Kita ambil tape dari beras ini 2 sendok. Kita tekan-tekan supaya halus. Kita ambil 300 gram gula pasir. Kita masukkan ke dalam tepung beras. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Tapenya kita campurkan ke dalam sini. Ke dalam adonan yang masih kaku ini ya. Kita campur-campur. Ya, kalau bisa kita remet-remet gini. Nanti dia akan mencair gulanya. Kita akan tutup, kita diamkan ini setelah tercampur selama mungkin supaya adonan gula dengan adonan ini bisa menjadi cair. Ya, kita beri frambos sebanyak 1 sendok makan. Tambahin terigu 1 sendok. Kita kocok-kocok sampai rata. Air 4 sendok ditambah dengan ragi 1 sendok teh. Kita fermentasi dulu. Kita campur ragi. Aduk rata. Kita biarkan selama 1 jam. Tambahkan ragi 1 sendok kecil dan terigu 1 sendok besar. Kita campur jadi satu. Tambahkan air 3 sendok. Kita fermentasi. Ya, kita biarkan selama 1 jam. Ya, ini sudah mengembang ya. Sudah lebih tinggi. Sekarang kita aduk-aduk dulu ini. Jadi pada waktu kita menggunakan cetakan, kita rendam dulu dengan air dan minyak 1 sendok. Kemudian kita jemur. Jadi cetakannya tidak perlu diolesin, udah berminyak. Kalau kita membuat cetakan adonan kue apem ini, kalau kita kukus bisa dengan loyang, dengan dilapisi daun. Nah, kita cetak dengan cara digoreng juga bisa. Jadi terserah mau cara dengan apa saja boleh. Karena ini sudah mumbul, pasti bisa dimasak dengan berbagai macam cara. Ya, cetakan ini kita isi 1 sendok ya. Satu sendok. Sekarang kita mau pakai warna merah. Merah oranye ini ya. Warna oranye. Langsung kita cetak 1 sendok. Ini lebih dikit lagi.
Sekarang kita beri warna biru. Harus 1 sendok penuh ya. Ya, adonan yang kita sudah persiapkan kita isi semua ya. Jadi adonan itu biar full seperti ini. Baru kita siap kukus. Jadi sebelum kita kukus, kita sudah masukkan semuanya ke dalam cetakan supaya tidak bergoyang-goyang lagi. Ini sudah hampir full. Jadi kalau sudah full begini, sudah keangkat adonannya, kita akan kukus sampai semua terangkat ke atas ya. Baru kita kukus. Sudah selesai ya. Jadi masaknya selama 20 menit. Kita matikan apinya. Kalau sudah melembung, jangan kita tambahkan lagi. Dia bisa masuk ke dalam. Jadi tips untuk memasak apem, kita tidak boleh menggunakan ragi terlalu lewat waktu karena apemnya tidak bisa mekar. Karena anginnya sudah habis. Jadi kawan-kawan, begitu mudah ya kalau kita mengerti resep dan cara membuatnya. Dan pasti bagi kawan-kawan menyukai makanan ini. Karena ini adalah makanan tradisional. Makanan yang tidak umum di kota-kota besar. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian menyukainya.